selain ibadah anak sekolah minggu, ada yang ulang tahun di sepanjang bulan Maret ini. Siapa aja Kak Esther? Kak Mary dan Kak Esther juga. Nah yuk kita ucapkan Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah teman-teman, kita mau merasakan kasih Tuhan Yesus nih Kak Mary. Tuhan Yesus tuh begitu ngasih kita, karena kasih Tuhan Yesus tuh indah. Oh iya, kita nyanyikan lagu ini. Ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga ilawan, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesus. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari teman-teman, kita mau membuka ibadah kita dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersuka cita kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang sepanjang bulan Maret ini berulang tahun. Kasih Tuhan Yesus sungguh indah buat kami. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Esther, tiba saatnya di acara ulang tahun ini kita mau adain permainan. Teman-teman di rumah ikut ya. Ya. Nah, permainannya itu ikuti kata saya, ikutin kata kakak. Oke. Jadi teman-teman di sini dan di rumah harus ikutin kata kakak. Nanti kita lihat ya siapa yang nggak taat sama perintah. Oke? Kita ikutin. Kita mulai permainan sekarang. Tepuk tangan atas semua. Pegang mata. Ya, ada yang nggak taat nih kayaknya. Siapa ya? Ini yang nggak taat. Wah, sama seperti firman Tuhan nih yang akan kita dengarkan saat ini tentang TAAT. Yuk kita sebelum dengar firman Tuhan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. TAAT. Dengar suara
ada yang pesta nih di ulang tahun Maret ini ya. Ternyata di cerita Alkitab kita ada pesta yang mengundang Tuhan Yesus loh. Mau dengar? Yuk, sebelum kita mendengar ceritanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami, terutama ketika kami juga sekolah minggu, dan kami rindu Tuhan kehadiran-Mu mengubahkan hidup kami, memimpin hidup kami, dan kami rindu Tuhan boleh menikmati firman Tuhan oleh karena anugerah-Mu besar bagi kami. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kakak akan bacakan kisah tersebut dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Tapi kakak akan pilihkan ayat-ayat yang perlu kita dengar bersama-sama ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Lalu setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Wah, ada mujizat atau anugerah Tuhan ketika pelayan-pelayan itu taat. Yuk kita akan saksikan bersama-sama cerita tersebut. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan Ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya
dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ya, kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana ketaatan pelayan-pelayan itu kepada Tuhan Yesus. Makanya ada anugerah Tuhan, air menjadi anggur. Yang tahu adalah para pelayan dan ibu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga perlu taat kepada papa mama sebagai wakil Tuhan untuk kita. Ketika papa mama bilang, ayo belajar, ya kita segera belajar. Ayo bubuk siang, kita bubuk siang. Ya, supaya apa? Supaya kita menerima anugerah Tuhan lebih besar, lebih besar, dan lebih besar. Nah, berikut aktivitas untuk kelas besar, kelas madya. Kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalian nanti videoin dan dikirim ke kakak-kakak atau kalian bisa upload di Facebook kalian, ya. Dan jangan lupa teks untuk sekolah minggu GMI, ya. Kita akan lihat siapa-siapa yang sudah menghafalkan ayat firman Tuhan tersebut. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh taat oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh dengar-dengaran akan perintah dan bimbingan orang tua kami. Oleh karena Tuhan mengasihi kami, memberikan mereka yang orang tua yang bijaksana, boleh menjadi orang tua yang membawa kami kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, di sini kita punya aktivitas untuk pekerjaan adik-adik di rumah. Guntinglah dan tempellah. Di sini adik-adik bisa gunting sesuai dengan cerita yang tadi sudah didengar. Lalu gambarnya ditempel ke tempayan yang sudah ada di kertasnya juga. Lalu seperti contoh di sini. Kalau sudah selesai, gambar bisa difoto dan dikirimkan ke grup kelas kecil dan kelas tamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, supaya kita ingat bahwa kita harus taat pada Tuhan Yesus dan kepada papa mama, yuk kita nyanyikan lagu yang tadi, TAAT, taat. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Sampai jumpa minggu depan.